Dalam kebersamaan dengan keluarga di rumah, mari ibu bapak saudara dan adik-adik sekalian kita mempersiapkan bahan bacaan Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah keluarga hari ini dari Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 24. Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 24. Jika ibu bapak saudara dan adik-adik sekalian telah mendapatkannya, mari kita berdoa mempersiapkan diri dan hati untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami dalam keluarga kami masing-masing, di rumah-rumah, di mana Tuhan mempersatukan kami dalam kesatuan roh. Tolonglah kami untuk mengerti apa yang menjadi maksud-Mu, dan tolong kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Dalam Kristus Sang Firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Imamat pasal 9 ayatnya yang ke-12 sampai ke-24 menyatakan demikian bagi kita. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya, dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah pembacaan Alkitab yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya teringat oleh sebuah sistem yang diajarkan oleh wali kelas saya ketika ada di bangku sekolah dasar atau SD. Setiap kita mungkin pernah mengalaminya, atau mungkin pernah juga menjadi pelakunya. Secara khusus adik-adik di rumah mungkin pernah ngalamin hal ini, atau mungkin juga pernah menjadi pelaku dari sistem ini karena adik-adik ditunjuk sebagai ketua kelas di sekolah. Sistem ini namanya sistem catat nama. Jadi kalau ada seorang anak atau teman yang kemudian ribut di kelas, dan saat itu guru atau wali kelas tidak dapat hadir di kelas,
Dan anak ini sudah berkali-kali diomelin, teman kita ini udah berkali-kali diomelin, ditegur, suruh diam, tapi nggak diam-diam. Maka satu hal yang perlu dilakukan oleh ketua kelas, cukup mencatat nama anak tersebut, dan kemudian memberikannya kepada wali kelas. Dan dijamin wali kelas akan menegur langsung anak ini. Jadi ketua kelas nggak usah repot-repot buat negur, buat capek-capek kalau udah berkali-kali ngasih tahu anak ini. Pernah teman-teman, adik-adik di rumah jadi pelaku hal ini? Atau pernah menemukan hal ini? Atau pernah mungkin jadi teman yang dicatat namanya oleh ketua kelas teman-teman? Nah, tapi sadar atau tidak sebenarnya ibu bapak saudara dan adik-adik, sistem ini sebenarnya membuat posisi ketua kelas ada dalam posisi yang dilematis. Ketua kelas diperhadapkan dengan pilihan apakah dia harus jujur, transparan sesuai dengan perintah gurunya, atau dia harus membela temannya. Karena dia tahu kalau suatu saat dia catat nama teman ini, maka teman ini akan diomeli oleh sang guru. Apalagi kalau teman yang kita catat namanya ini adalah teman dekat kita, atau teman satu geng kita. Nah, itu makin berat dilemanya, makin berat hati kita untuk mencatat namanya. Tapi terlepas dari itu semua, sistem ini telah membuat saya waktu itu, waktu SD, atau telah membuat ibu bapak saudara atau adik-adik yang punya pengalaman ini tentu merasa lebih berkuasa dari teman-teman sekelas lainnya. Ketika sang guru atau wali kelas tidak hadir di kelas, tidak mengajar waktu itu, ketua kelas akhirnya seakan-akan punya kuasa. Dia bisa mengizinkan apakah temannya boleh ke toilet atau tidak, atau dia punya kuasa untuk suruh diam teman-temannya kalau teman-temannya ribut. Pokoknya di waktu itu ketua kelas jadi orang yang paling dihormati gitu, kurang lebih ya, paling tinggi posisinya karena wali kelas lagi nggak hadir di kelas. Saya punya kuasa waktu itu, saya hayati dari sang guru, ya, walaupun kuasa itu tidak lebih besar dari sang guru atau di bawah sang guru, tapi karena sang guru tidak hadir secara fisik di kelas, maka kemudian saya atau mungkin ibu bapak saudara dan adik-adik yang memperoleh hak sebagai ketua kelas akhirnya merasa diri paling berkuasa seketika itu. Nah, ibu bapak saudara, kepolosan anak-anak terhadap kekuasaan ini sebenarnya menunjukkan sebuah realita bahwa ternyata orang yang disebut sebagai pengantara atau orang yang bertindak atas nama orang lain yang lebih berkuasa, pihak lain yang lebih punya otoritas, ternyata rentan untuk menjadi seseorang yang sewenang-wenang oleh karena otoritas yang diberikan. Karena kuasa yang diberikan kepadanya, karena otoritas yang diberikan kepadanya sekalipun mungkin itu cuma sebentar, ia dapat merasa lebih tinggi, lebih baik, bahkan lebih beres dari orang lain. Dalam kasus catat-catat nama itu, kita seringkali menjumpai ada ketua-ketua kelas yang akhirnya bisa begini, oh kalau saya ribut, saya nggak apa-apa, saya nggak akan catat nama saya. Atau kalau teman dekat saya ribut, saya nggak akan catat nama saya. Tapi kalau orang lain, apalagi musuh saya, maka saya langsung catat tanpa mikir. Nah, begitu juga orang-orang yang sama, yang bertindak atas nama orang lain atau atas nama pihak yang lebih berkuasa. Oleh karena otoritasnya, ia dapat merasa bahwa oh, saya sudah beres dengan diri saya, sehingga saya lebih gampang untuk menghakimi dan menilai orang lain. Saya dapat bertindak sesuai dengan kekuasaan yang diberikan kepada saya. Saya dapat bahkan melakukan tindakan yang semena-mena atau sewenang-wenang oleh karena kekuasaan tersebut. Nah, untuk itu ibu bapak saudara dan adik-adik, agar tidak jatuh terhadap sikap yang demikian, menjadi PR bagi orang tersebut untuk terus mengingatkan dirinya bahwa dirinya tak lebih dari orang yang diberi kepercayaan, atau dirinya tak lebih dari orang yang diberi kuasa oleh seseorang yang lebih tinggi daripadanya.
Atau kalau setidak-tidaknya orang ini tidak dapat mengingatkan dirinya, kita memerlukan semacam sebuah sistem pengingat agar orang yang menempatkan posisi demikian sebagai pengantara atau sebagai orang yang bertindak atas nama pihak yang lebih tinggi menyadari terus siapa dirinya, bukan malah lupa diri. Dalam kehidupan bergereja misalnya, PHMJ, pelaksana harian majelis jemaat, adalah orang-orang yang punya kuasa, punya otoritas, karena melalui keberadaan mereka, keputusan-keputusan di tingkat jemaat diwakili, diambil oleh mereka yang mewakili jemaat. Dan dalam rangka menjaga kekuasaan tersebut tetap stabil, tetap jujur, tetap transparan, tetap baik, tetap dalam koridornya, maka dalam hal keuangan misalnya kita punya yang namanya BPPJ. Supaya akhirnya keuangan bukan cuma dicek and recheck sendiri oleh satu orang yang mengatur keuangan itu secara rutin dalam kegiatan-kegiatan, dalam hal ini PHMJ, tapi juga dicek and recheck juga oleh orang lain. Atau di lingkup negara, kita tahu presiden adalah kekuasaan tertinggi di negara ini. Tapi karena menyadari bahwa presiden adalah kekuasaan tertinggi dan mungkin saja dapat menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, maka sebagai penyeimbang ada MPR dan DPR yang terus juga punya wewenang untuk mengevaluasi presiden. Jadi kita butuh semacam sistem pengingat supaya orang yang berkuasa akhirnya tidak lupa diri terhadap kekuasaan yang diperolehnya. Dan dalam perikop bacaan yang kita baca pada hari ini, sistem pengingat itu ada dalam sebuah sistem religius yang disebut sebagai ritus pengorbanan. Bagi umat Israel kuno, ritus pengorbanan bukanlah sebuah tindakan atau aktivitas kosong tanpa makna. Sama seperti halnya kita umat Kristiani saat ini yang menghayati liturgi sebagai sebuah tindakan simbolis penuh makna, maka demikian juga ritus korban bagi mereka. Ritus korban mengingatkan kepada mereka tentang siapa mereka di hadapan Allah dan siapa Allah bagi mereka. Ritus korban mengingatkan mereka akan karya Allah yang sudah, sedang, dan akan terus dilakukan bagi umat. Atau dalam bahasa liturgis, akhirnya ritus pengorbanan menjadi sebuah anamnesis, pengingatan ulang, tindakan mengingat kembali tentang perbuatan Allah. Dan dengan mengingat itu kita akhirnya sadar tentang siapa Allah dan siapa kita di hadapannya. Tapi alih-alih mengingatkan umat, ternyata perikop kita pada hari ini menyatakan juga bahwa ritus ini bukan hanya sekedar dipakai menjadi sebuah sistem yang mengingatkan umat tentang siapa mereka dan siapa Allah. Tapi ritus ini juga menjadi pengingat bagi seorang pemimpin umat, yaitu dalam hal ini imam, dalam tugasnya sebagai pengantara umat dengan Allah. Dan kesatuan ini, ritus pengorbanan yang bukan hanya mengingatkan umat, tapi mengingatkan juga pemimpin umat, dalam hal ini imam, dapat kita temui hanya jika kita membaca perikop ini secara utuh dari bacaan Alkitab pada Sabda Bina Umat pagi hari ini. Kepada kita dinyatakan di perikop ini bahwa sebelum Harun dapat melaksanakan tugas imamatnya untuk mempersembahkan korban umat Israel kepada Tuhan, sebagaimana yang kita baca pada malam hari ini, ternyata di ayat sebelumnya ia diperintahkan oleh Musa untuk terlebih dahulu mempersembahkan korban bagi dirinya. Korban apa saja? Korban bakaran yang menjadi bagian dari persembahan rutin umat, persembahan harian umat, tapi juga korban penebus dosa, yang dalam hal ini saya ingin soroti. Karena melalui korban penghapus dosa ini, mau dikatakan kepada pemimpin umat, atau dalam hal ini Harun sebagai imam, untuk mengingat bahwa dirinya
tidak kebal terhadap pelanggaran etis atau yang disebut dosa, ataupun dirinya tidak kebal terhadap ketidaktahiran. Menjadi seorang pemimpin umat bukan berarti bebas sepenuhnya dari apa yang disebut dosa, kesalahan, pelanggaran, dan ketidaktahiran. Untuk itu kepadanya diberi perintah untuk pertama-tama mengolah juga persembahan, korban terlebih dahulu sebagai bentuk perdamaian bagi dirinya. Itu berarti dalam konteks korban penghapus dosa, seorang imam didesak untuk terlebih dahulu berhadapan muka dengan kenyataan bahwa ia adalah pribadi yang dikhususkan bagi pelayanan, tapi toh ia pun tidak luput dari kesalahan, pelanggaran, dosa, dan ketidaktahiran. Dan dengan begitu ia juga didesak untuk pertama-tama terlebih dahulu berdamai dengan Allah, dirinya sendiri dan juga sesamanya, sebelum akhirnya ia dapat menunaikan tugas keimamannya, tanggung jawabnya sebagai seorang iman dalam hal mempersembahkan korban umat, korban bangsa kepada Tuhan. Dan hal ini perlu dilakukan. Pendamaian yang pertama-tama berlaku bagi sang pemimpin umat itu sendiri, agar akhirnya pemimpin umat dapat bertindak sebagai pengantara berkat Allah kepada umat, dan bukan hanya sebagai one man show sebagaimana kita baca dalam ayat 22. Harun menjadi pengantara berkat dalam keberadaannya sendiri, tapi juga bersama dengan Musa dalam hal yang kita temukan di ayat yang ke-23. Ibu, bapak, saudara, dan adik-adik, imam dalam konteks kehidupan bergereja, siapakah mereka? Pertanyaannya. Mereka adalah pendeta, penatua diaken, pelayan unit-unit misioner, yang seringkali diidentikan dengan sosok imam masa kini, yang diteguhkan untuk bertindak mewakili umat dalam otoritas Yesus Kristus sang kepala gereja. Untuk itu dalam artian kehidupan bergereja saat ini, imam dapat disebut sebagai pemimpin sekaligus pelayan. Maka dari itu ketika kita pada sore hari ini merenungkan firman Tuhan di bawah terang tema pemimpin yang bertanggung jawab, sosok Harun akhirnya mengajarkan kita untuk highlight sebuah hal yang penting dalam hal kepemimpinan yang bertanggung jawab. Teks bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita bahwa soal pemimpin yang bertanggung jawab bukan soal memisahkan identitas sang pemimpin tersebut atau dirinya dengan kelompok dan kemudian memposisikan diri lebih tinggi dan akhirnya dapat bertindak sewenang-wenang atas nama jemaat bahkan Tuhan. Tapi menjadi pemimpin yang bertanggung jawab mensyaratkan sebuah solidaritas pemimpin atau pelayan tersebut dengan umat sebagai orang-orang yang sama-sama berdosa. Itu artinya menjadi pendeta, penatua diaken, dan pelayan unit-unit misioner seharusnya adalah seorang yang menyadari betul bahwa sekalipun ia dikhususkan, sekalipun ada tugas khusus yang diberikan dalam kehidupan pelayanan jemaat, tapi ia tetap sama dengan yang lainnya. Ia tidak jauh lebih baik, lebih beres, bahkan lebih suci daripada jemaat. Ia tidak lebih baik, lebih beres, atau bahkan lebih suci daripada orang yang dilayani. Dengan kesadaran ini, seorang pemimpin atau pelayan akhirnya merasa perlu untuk terus-menerus diperdamaikan dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesamanya. Dan hanya seorang pemimpin yang telah diperdamaikan dengan Allah, dirinya sendiri, dan sesama, yang dapat melakukan tanggung jawab secara optimal, yang dapat menunaikan tanggung jawabnya dengan baik. Dan hanya seorang pemimpin yang telah berdamai dengan Allah, dirinya sendiri, dan juga sesama,
Yang tidak akhirnya menganggap orang lain sebagai rival, rekan sekerjanya sebagai musuh, sebagai teman bersaing, melainkan sebagai seorang partner kerja. Demi berkat Allah semakin dirasakan oleh orang-orang yang dilayani, dan demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Namun ibu bapak saudara dan adik-adik, jangan disangka akhirnya teks atau perenungan firman Tuhan hari ini hanya mau mengingatkan kepada para pendeta, penatua diaken, dan pelayan unit-unit misioner, sebagaimana umumnya mereka diidentikan sebagai seorang imam. Gereja Reformasi, dalam hal ini GPIB, juga mengakui adanya imamat am orang percaya. Imamat am orang percaya menempatkan umat dalam posisi kepemimpinan dan pelayanan di dalam kesehariannya yang sama kudusnya dengan pelayanan di gereja. Itu berarti bicara soal imam bukan hanya bicara soal orang-orang yang dipanggil secara khusus untuk melayani di gereja, tapi bicara soal imam juga bicara soal kita saat ini. Setiap kita, semua orang yang telah ditebus oleh Sang Imam Besar Agung. Itu berarti setidak-tidaknya kita, umat dalam hal ini, adalah imam setidak-tidaknya bagi komunitas terdekat kita, atau dalam hal ini keluarga. Seorang imam, dalam hal ini umat, setiap kita dipanggil dan diutus di tengah keluarga, kantor, sekolah, gereja, masyarakat, hidup bertetangga, untuk menghadirkan juga suasana pendamaian Allah, sehingga setiap orang merasa terberkati dan kemuliaan Allah semakin besar. Untuk itu, agar tugas keimaman ini dapat optimal kita lakukan, sadari bahwa kita tidak lebih baik daripada orang lain. Berilah diri untuk terus diperdamaikan, dan bersolidaritaslah pada mereka yang disebut berdosa sekalipun. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tolong kami ya Tuhan, imam-imam masa kini yang telah terhisap oleh penebusan Sang Imam Besar Agung, Yesus Kristus. Baik kami sebagai pemimpin dan pelayan umat dalam kehidupan bergereja, pendeta, penatua, diaken, dan pelayan-pelayan unit misioner, ataupun kami, umat yang mungkin seringkali kami anggap tidak punya kedudukan apa-apa, tapi sesungguhnya kami dipanggil juga untuk menjadi imam setidak-tidaknya bagi komunitas terdekat kami, dalam hal ini keluarga. Tolong kami untuk akhirnya pertama-tama dapat merasa, menyadari bahwa diri kami tidak lebih baik daripada orang lain, sehingga kami terus-menerus perlu untuk diperdamaikan oleh Allah. Dan dengan demikian kami juga boleh bersolidaritas kepada mereka yang dianggap berdosa sekalipun. Sehingga melalui hal ini, kami pun ditolong untuk mengerjakan tugas keimaman kami. Kami dipanggil untuk menjadi pemimpin sekaligus pelayan dimanapun Tuhan tempatkan kami, dengan bertanggung jawab dan juga optimal. Tolong kami ya Tuhan. Amin.